Dan agar Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang saya hormati dan Wakil Presiden Bapak Yusuf Kalla berkenan menjadi saksi adecar saya kemarin. Mengapa ketika saya menjabat sebagai menteri terhadap saya disangkakan dan tidak melakukan perbuatan korupsi? Apabila saya memang berniat melakukan itu, saya pasti sudah melakukannya sejak dari dulu menjabat di daerah. Dan apabila hal tersebut terjadi dengan rentang waktu karir saya sebagai birokrat yang panjang, saya pasti akan sudah menjadi salah seorang yang sangat punya kekayaan. Rumah saya kalau banjir masih kebanjiran Bapak, yang di Makassar itu. Saya tinggal di PTN. Saya tidak biasa disogok-sogok orang yang mulia. Tidak biasa. Tunjukkan saya pernah. Adapun penerimaan yang saya dapatkan selama ini hanyalah dari honor dan uang perjalanan dinas yang selalu saya tanyakan kepada saudara Kasdi dan Panji, dan keduanya selalu menjawab biaya tersebut semua sudah sesuai aturan, dan kata-kata khas yang selalu saya ingat, ini sudah dipertanggungjawabkan Bapak, ini sudah menjadi hak menteri Bapak, lillahi ta'ala Rasulullah, tidak jadi sembahyang saya kalau dia tidak sebut itu. Setiap saya hati-hati uang ini. Terkadang saya berpikir dan berasumsi bahwa apakah karena alasan politik saya dijadikan target proses hukum? Apakah karena partai di mana saya beraktivitas politik sebelumnya terkadang berbeda pilihan dengan keinginan pemegang kekuasaan tertentu? Tetapi ternyata tidak. Saya harus berproses sesuai dengan aturan dan saya siap menerima apapun risikonya yang mulia. Benarkah asumsi banyak orang bahwa hukum menjadikan sebagai alat kekuasaan untuk menangani politik? Ini banyak disampaikan pada saya. Padahal orang yang berbeda. Hukum digunakan untuk membungkam pihak lawan, walau alam bisabab. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Saya berproses. Ini semua pertanyaan yang disampaikan, yang dilempar-lempar orang di setiap ujung saya bertemu, yang disampaikan oleh istri dan anak-anak saya. Apabila saya terlibat yang mulia dalam satu proyek yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian yang saya pimpin, kemudian saya terindikasi melakukan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara, saya mungkin masih bisa menerima apabila dinyatakan tersangka. Tetapi dalam perkara ini sama sekali tidak ada proyek strategi nasional yang disebut. Penyelenggaraan perizinan dan rekomendasi maupun proyek bernilai di Kementan itu nilainya triliunan yang mulia. Nilainya triliunan. Dan disangkut pautkan terhadap saya. Impor beras 2 juta ton. Semua ini saya hilang, nggak boleh ada seperti itu di Kementerian. Impor buah nggak boleh ada jatah menteri di situ, nggak boleh. Saya dilawan rame-rame karena saya melarang impor dari dalam. Ternyata saya harus dipenjara memang. Hal ini berbeda dengan ditersangkanya beberapa menteri atau beberapa pejabat yang kita baca. Bahwa dia tersangkut masalah proyek, dia tersangkut masalah izin dan rekomendasi. Saya enggak Bapak. Saya sampai hari ini terus bertanya, wah saya dijadikan tersangka. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya.